Biasanya harus diingetin sama Gilang dulu. Nah, kok macet? Bentar. Error, guys. Nah, udah. Udah kan ya? Loh, kok di sini? Ini. Okay, so sorry. So, the first thing that we are going to review is the process of essay writing itself. Jadi kenapa kemarin the first thing that we have to do is outline? Karena sebenarnya outline itu amat sangat penting. Jadi ketika kalian sudah menentukan topik, ketika kalian sudah tahu kalian mau menulis apa, yang selanjutnya harus kalian lakukan adalah menulis outline. Karena outline itu akan membantu kalian, dia itu sebagai apa ini ya? Intinya dia akan membantu kalian biar kalian tuh nggak keluar dari topik yang udah kalian rencanakan. Jadi kemarin kan kalau outline sendiri kan ada di intronya sendiri, itu yang paling utama ininya ya, apa namanya, hook-nya apa, sama thesis statement-nya. Terus habis itu di body paragrafnya kalian mau bikin berapa paragraf, dan setiap paragrafnya itu harus satu argumen saja. Dan yang terakhir ada di conclusion. Di conclusion itu sendiri adalah intinya kalian merangkum semua argumen yang sudah kalian buat. Setelah itu kalian restate kembali thesis statement yang sudah kalian tulis di awal paragraf, di paragraf introduction. Jadi di situ di restate dan di apa ya, di combine dengan argumen yang sudah kalian buat di paragraf sebelumnya. Ininya outline sendiri itu amat sangat penting ya sebelum kalian membuat paragraf atau membuat ini essay. Jadi yang harus kalian buat adalah outline untuk menulis essay writing. That is the first thing that you should do. Setelah membuat outline itu sendiri, barulah kalian memulai membuat paragraf. Yang pertama adalah intro. Di intro itu sendiri tadi ada hook ya. Setelah hook kalian menyampaikan apa sih gambaran dari essay kalian tuh, kalian mau ngomongin apa aja kayak gitu. Terus habis itu thesis statement-nya tuh, nah di paragraf itu kalian tuh sebenarnya apa tujuan kalian membuat essay itu apa kayak gitu. Di thesis statement itu kalian tunjukkan di situ. Setelah di introduction, lalu di body paragrafnya kalian baru membuat argumen-argumennya. Nah, yang perlu diingat adalah satu paragraf itu hanya satu argumen saja atau satu idea. Terus yang terakhir baru conclusion. Nah, setelah kalian membuat, jangan lupa yang pertama kalian lakukan intinya jangan langsung minta mentor atau tutor kalian untuk mereview, tapi reviewlah essay writing itu dengan kemampuan kalian sendiri dulu. Yang paling penting untuk direview sih sebenarnya ini sih, vocab yang digunakan, ada typo-typo atau enggak, sama apakah structure, apakah struktur atau bagian-bagian dari essay itu sudah ada semua atau belum. Intinya itu, biar nggak banyak revisian. Jadi kalian harus merevisi milik kalian sendiri dulu. Udah sih itu tentang essay writing prosesnya. Nah, terus yang perlu diingat adalah ini. Apa sih yang harus kita perhatikan dalam membuat essay itu sendiri? Nah, yang pertama adalah ini nih, sebelum kalian mengumpulkan sebuah essay, kalian harus cek dulu apakah unsur-unsur ini sudah ada di dalam essay kalian atau belum. Agar supaya essay itu adalah essay yang baik. Jadi kalian harus checklist nih, ini udah ada belum ya, ini udah ada belum ya, gitu. Nah, ini yang pertama adalah hooks itu tadi ya. Hook itu adalah kalimat yang membuat si pembaca itu ingin membaca lebih. Intinya yang menarik untuk si pembaca.
Terus habis itu provide background and context to help the reader understand the topic. Jadi sebenarnya kalian tuh mau nulis apa sih kayak gitu. Ditulis singkatnya dulu, kalian tuh mau nulis apa tentang apa kayak gitu. Itu di intronya. Terus di intro juga contains thesis statement that provides signal your position on the topic. Nah kayak ini misal saya ambil contohnya yang suicide itu punya Kak Firda ya kalau nggak salah. Jadi maksudnya thesis statement di sini provide signal your position on the topic itu kalau di tesis kan jadinya di esainya Kak Firda itu beliau itu mau menunjukkan kalian tuh harus tahu loh ciri-ciri orang yang mau bunuh diri itu kayak gimana, jadi kalian bisa tahu gimana caranya memperlakukan orang itu. Nah itu maksudnya yang dimaksud dengan signal your position on the topic. Jadi kamu tuh mau ngapain sih, maksud dari esai kamu tuh kamu mau ngapain, apa kamu mau memprovokasi orang atau kamu mau mengajak orang melakukan sesuatu. Nah itu ditulis di dalam thesis statement. Terus yang selanjutnya adalah each paragraph addresses only one idea, argument, or issue. Nah ini yang paling penting nih. Jadi setiap paragraf setelah intro, setiap paragraf ini argumennya tuh hanya satu ide saja atau satu argumen. Nggak boleh digabung jadi satu. Jadi kayak misal ide pertama yang kayak dulu saya contohkan adalah ide pertama bagaimana cara mendapatkan daun kelor ya gitu misal. Itu ya di situ dijelaskannya cara mendapatkannya. Setelah itu paragraf kedua baru tentang bagaimana cara mengolahnya gitu. Jadi jangan sampai dua hal itu digabung menjadi satu paragraf. The next one. Nah, Kak Silvi udah masuk nih, alhamdulillah. Kak Silvi akhirnya bisa join. Kak Silvi, halo. Boleh say hi dulu. Masya Allah. Semangat. Semangat selalu blognya Kak Silvi mah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya Allah ya, alhamdulillah. Kak Silvi sehat. Iya, sehat selalu insya Allah ya. Allah, udah lumayan kok. Ini kan tadi batuknya agak naik kan. yang Kak Ra tahu tuh yang 5 orang sama aku udah 2 orang positif. Oh my god. 2 positif. Dia di kamar yang sana yang nomor 3. Tapi Kak yang masih sendiri di kamar yang, berarti? Masih. Itu yang positif itu yang sekamar sama yang bawa Uno itu loh. Oh. Iya, jadi dia keluar tadi hasilnya positif, cuman dianya nggak ngeluarin gejala. Dia pusing, tapi ya dia cuma pusing aja, tapi nggak ngeluarin gejala yang sampai batuk, yang pilek, kayak gitu-gitu. Nah yang satu lagi itu tadi hasilnya memang belum keluar, cuman dia makin memburuk kondisinya. Jadi aku kesini itu dia udah batuk. Yang tadi dia ngeluarin lendir gitu, batuknya tuh sampai bunyi gitu kan. Jadi kayak ada beling di tenggorokannya itu. Batuknya tuh dahak banget kayak orang batuk berdahak, tapi dahaknya tuh kayak banyak banget. Terus dia mau muntahin tuh nggak bisa dimuntahin kan. Terus kita kasih minum. Harusnya kita panggil susternya. Akhirnya diangkat dia ke atas, jadi dibawa ke atas. IR. Ya di situ kami baru dikabarin sama dokter yang tadi jaga kan, dokter yang keliling. Kita kan ada dokter keliling kan, ngecek kita setiap 3 jam. Jadi itu tadi dokternya bilang kalau besok hasilnya betul dia negatif, mungkin dia itu ada, tapi virusnya itu bukan virus yang corona ya, maksudnya gini, virus yang sampai mematikan atau yang nemuin paru-parunya itu loh. Jadi cuman memang batuk aja, cuman dahaknya itu mungkin karena bisa jadi imunnya dan segala macam gitu. Jadi di sini tuh tadi tegang, maksudnya agak tegang itu gara-gara itu dia batuk sampai jatuh. Bahasa Inggris. Duduk gitu, dan itu batuknya itu kita udah tanganku udah dingin banget, nggak berani megang dia karena kita nggak boleh kontakkan sama dia. Jadi kita cuman berdiri
yang megang itu yang dia memang udah parah juga sama dia gitu. Kita masih karena itu. Sekarang dia belum balik, dia masih di IR, jadi dia dimasukin ke ruang darurat, disedot ini itu udah haknya. Tapi kayaknya kita nggak berdoa sih, kayaknya memang dia positif karena dia udah stadium 2 itu kelihatan gejalanya, udah stadium 2 karena dia batuknya tuh bener-bener ya gejalanya bener-bener udah parah lah intinya mah. Pilek tuh dia nggak pilek tapi batuknya itu ya Allah bener-bener. Kalian pernah nggak sih makan dengerin kulit kacang hancur? Tahu kan kulit kacang kalau dihancurin atau kayak apa ya, kulit telur dihancurin, pernah denger kan, retak-retak gitu kan. Nah itu batuknya itu gitu, di dianya tuh kayak gitu bunyinya. Ya ampun. Ya sampai segitunya. Makanya aku tadi sempat bikin status di Instagramku, aku bilang, Instagram apa Twitter, aku bilang gini, buat yang masih nggak percaya, ini jadi relawan jagain kita biar kalian tahu rasanya kayak gimana kejadian kami di sini. Bener, ini nggak, kalau ada yang masih di luar sana teman-teman kalian bilang hoax, terus dia jadi relawan, dia di rumah sakit biar tahu rasanya. Ini dokter yang jagain kami ini, yang tugas jaga 3 jam sekali nemenin kami ini, udah 7 bulan loh nggak pulang ke rumah. Ya Allah. Bulan nggak pulang ke rumah, nggak jumpa anaknya, nggak bisa. Dia dokter yang memang kontak langsung dengan kita. Jadi aduh ya Allah, ini punya aku hasilnya nanti Rabu mungkin insya Allah keluar. Aku batuk doang sih, pusing tuh udah nggak, batuknya tuh nggak batuk yang parah-parah, tuh nggak batuk yang biasa sih, gimana batuk-batuk biasa aja gitu, nggak per jam, nggak per anu gitu, nggak continue lah batuk, cuma batuk biasa aja sih. Makanya aku di kamar ini pun pokoknya tisu, pokoknya tuh semua kulapin, buka pintu kulap, mau masuk kulap lagi gitu. Jadi clean freak gitu loh beneran, tiap 1 jam tuh cuci tangan yang kayak gitu. Kita mau duduk aja kita lap dulu, coba kursi ya, padahal kita sesama ya, kita duduk kita lap dulu kursi. Lu pokoknya kalian jaga diri lah, keluar beneran ya, bener ini bener banget, ampun kalau sedih banget. Jaga diri, biarpun itu teman deket kalian, biarpun itu om, tante, ponakan dan segala macam, jangan sampai kita terlalu nyentuh berlebihan deh gitu, apalagi kalau kita sama anak kecil ya. Itu kasihan banget beneran. Jaga diri, usahakan jangan sering-sering keluar dulu, kalau memang nggak penting banget nggak usah keluar dulu deh. Kalau memang kalian itu tahu badan kalian tuh imunnya nggak bagus, pakai masker 2 deh, lapisin 2. Nah cuaca juga lagi nggak ini kan, pokoknya jaga diri lah untuk semuanya lah. Ngeri pokoknya mah, ngeri beneran. Ini suara aku udah sengau kan, udah nggak enak. Iya. Ya udah tadi bangun pagi tadi udah badan kok nggak enak ya gitu. Cuma aku bilang, oh nggak boleh gitu, sehat gitu kan, pikirannya aneh-aneh ya karena diisolasi di sini. Ya pikirannya udah nggak boleh aku bilang gitu. Jadi tadi pagi udah berjemur, udah apa segala macam. Pokoknya nggak usahakan nggak ada deh. Siangnya down semua dong, lihat dia batuk kayak begitu, kita yang itu badanku merinding banget, sampai sekarang masih merinding loh beneran. Ya Allah Tuhan. Tinggal berempat sekarang kita. Jadi yang satu itu udah diangkat ke IR. Ya Allah, ya Tuhan, Rabbi. Semuanya jaga kesehatan lah, kalian semua jaga diri ya di sana ya. Mudah-mudahan jangan ada yang kayak saya. Amin. Silvi, semangat terus. Kalau butuh teman, saya bisa dihubungin Gilang, bisa banget, Kak Gita. Buat teman ngobrol. Nanti saya spam. Gilang siap, Gilang. Ntar pokoknya kalau udah kelar dari sini, ntar pokoknya langsung lanjut ke saya deh. Iya. Ya Allah, ya Rabbi. Siap, Kak. Nggak apa-apa sih. Ya. Take your time. You have to heal first. Ini sampai mana tadi itu? Oh ya. Checklist test ya.
Oke, tadi sampai mana berarti ya? Oke, saya lanjutkan ya. Tapi ini tinggal 4 menit, nggak apa-apa ya. Kita habiskan saja, nanti diulang lagi. Oke, so for the next one, we have to check the topic sentences are used to create smooth transition paragraph. Jadi kayak harus ada pengulangan di awal paragraf, kayak mengingatkan kembali kita tuh lagi ngomongin apa sih. Jadi benar-benar minum. Okay, and the next one is about the conclusion doesn't just summarize, but draws connection argument. Jadi nggak cuma merangkum semua yang sudah ditulis, tapi juga harus ini ya, di connection argument, harus saling connection itu apa ya, berhubungan antara argumen satu dengan argumen yang lain. Nggak cuma, jadi kita tuh harus aware loh sama orang-orang yang mau bunuh diri misalnya kayak gitu, nggak cuma kayak gitu conclusion-nya. Jadi argumen itu juga harus di restate dan di connect satu sama lain. Terus the significance of the thesis statement is emphasized in the conclusion. Nah, jadi tadi di introduction sendiri kan udah ditulis thesis statement-nya ya. Question kalian, intinya kalian tuh mau apa sih, mau nulis apa sih gitu. Jadi di conclusion juga harus ditulis kembali thesis statement yang sudah ditulis tadi. Di restate. Kayak misal tadi contohnya adalah thesis statement-nya yang Kak Firda itu. Jadi kita tuh harus tahu loh ini ciri-ciri orang yang mau bunuh diri. Jadi kalau misal kita udah tahu, otomatis kita bisa melakukan sesuatu agar mereka tuh nggak jadi bunuh diri. Misal kayak gitu. Jadi nanti di conclusion juga diulang kembali kata-kata tersebut. Tapi dengan kalimat yang sedikit berbeda. Nah, terus the conclusion doesn't contain new ideas, arguments, or evidence. Nah, ini juga perlu diingat kembali, di conclusion itu nggak boleh memasukkan ide baru atau argumen baru. Jadi di conclusion ya isinya itu tadi, argumen-argumen yang sudah ditulis dan juga thesis statement yang sudah kita tulis di awal paragraf. Nah, itu. Jadi yang kita review ya. Sebelum kita mengumpulkan sebuah esai, perlu untuk dicek kembali apakah unsur-unsur ini sudah ada semua di dalam esai kita atau belum. Seperti itu. Jadi itu terkait review. Oh ya, sama satu lagi, kita kemarin lihat video dari ini ya, yang video from Lucy itu. Jadi kemarin Lucy itu sendiri kan dia menyebutkan ada 7 step yang mana bisa membantu kita untuk meningkatkan writing skill. Masih ingat nggak? Ada yang nyatet nggak kemarin? Yang Lucy sebutkan 7 step. Nah, saya kembali. Iya, aku nggak mau. Oke, yaudah deh. Dia nggak mau jalan. Intinya yang Lucy sebutkan kemarin itu ada 7 step-nya ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita perhatikan untuk sebuah essay writing yang bagus adalah, nah ini loh, yang 7 ways to improve writing skill. Loh, ya hilang. Jadi yang pertama itu adalah keep it simple and clear. Jadi untuk essay yang kita buat itu nggak boleh kebanyakan kata-kata, nggak boleh kebanyakan menye-menye, terus nggak boleh kebanyakan kata-kata yang tidak diperlukan gitu. Jadi intinya make it simple but valuable. Jadi tetap simple tapi juga ada ininya. Kok ini?